warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Jatuh berguguran satu persatu. Jangan pernah berharap Indonesia ini akan baik kalau Islam tidak baik. Jangan pernah bermimpi masyarakat rumah tangga akan jadi baik kalau individunya rusak. Dan jangan pernah berpikir masyarakat jadi baik kalau rumah tangganya berantakan. Dan jangan pernah berpikir negara akan baik kalau masyarakatnya amburadul. Jadi dia punya sistematika, dia punya step, dia punya langkah, dia punya strategi, dan dia punya kemampuan dalam menilai sebuah strategi perjalanan hidup. Itulah Islam. Dunia ini bukan cuma Indonesia. Jangan berpikir bahwa kita berkumpul saat ini berbicara soal hidup. Kita berkumpul di masjid setiap saat adalah berbicara soal kematian, wafat. Karena kalau terlalu banyak bicara hidup, kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, sudah menjadi bukti. Allah sudah berfirman, "Aina dina indallahil Islam." Tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama Islam. Bahkan Nabi sudah bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Islam itu agama yang tinggi, sayang seribu sayang. Akibat terlalu banyak cita-cita untuk menelan dunia, maka genap apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh dalam bukunya Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam saat ini dirusak oleh orang Islam sendiri. Betul atau betul? Betul atau betul? Baru-baru di kota Pekanbaru ada demo deklarasi 2019 ganti presiden. Ada kontroversi. Saya tidak ada di pihak 2019 ganti presiden. Saya juga tidak ada di pihak pemuda Pancasila. Saya adalah pendakwah. Prihatin sebagai pendakwah. Apalagi background, latar belakang saya ini dari kafir yang jadi Islam. Itu cita-cita orang kafir. Sudah disampaikan tadi dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabiya milatahu. La tazidana asadana si'adawata lillazina amanul yahuda walazina asyraku. Sesungguhnya yang kamu dapati yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Orang Nasoro dan orang Yahudi tidak senang sampai kamu milah, pindah ke agama mereka, pindah ke tenda mereka, pindah ke keyakinan mereka. Lalu siapa yang menjadi standby kita? Siapa yang menjadi pertahanan kita? Saya mau tanya kepada jamaah, kuatnya umat Islam ini tergantung dari siapa? Jokowi. Kuatnya umat Islam ini tergantung dari siapa? Ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Jatuh berguguran satu persatu. Jangan pernah berharap Indonesia ini akan baik kalau Islam tidak baik. Jangan pernah bermimpi masyarakat rumah tangga akan jadi baik kalau individunya rusak. Dan jangan pernah berpikir masyarakat jadi baik kalau rumah tangganya berantakan. Dan jangan pernah berpikir negara akan baik kalau masyarakatnya amburadul. Jadi dia punya sistematika, dia punya step, dia punya langkah, dia punya strategi, dan dia punya kemampuan dalam menilai sebuah strategi perjalanan hidup. Itulah Islam.
Dunia ini bukan cuma Indonesia. Tanpa ada agama Islam, habis dunia ini. Posisi kita dalam bulan apa sekarang? Belum masuk Muharram. Belum masuk Muharram, kita baru menyambut Muharram. Tanggal 11 nanti September, barulah kita memasuki 1 Muharram. Berarti kita posisinya sekarang apa ini? Di bulan apa? Zulqaidah. Zulhijjah. Kita di bulan Zulhijjah. Tahu peristiwa Zulhijjah? Apa kesimpulan daripada bulan Zulhijjah? Menelaah, melihat, napak tilas kehidupan keluarga yang menjadi tolok ukur daripada kesempurnaan tauhid. Itu. Makanya saya tadi memulai mukadimah, alhamdulillah illazi muharrama awarosinin wajallaha syahron mubarakan likaumil mu'minin. Ini bulan yang paling awal di mana umat Islam mulai berpikir, bertindak, berperilaku. Setback, melihat ke belakang lebih jauh, yang sudah lalu biarlah berlalu, kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik ke depan. Umat Islam, apa yang terjadi saat ini? Sudah kehilangan figur pemimpin, pendakwah. Tadi malam saya sebelum naik mimbar, beberapa orang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana menurut tanggapan Ustadz mengenai Ustadz Abdul Somad yang diintimidasi, yang diancam di beberapa daerah? Sederhana saya jawab, Ustadz Somad bukan Yahya Waloni. Apa yang dialami oleh Ustadz Somad baru sebagian kecil yang saya sudah lewati. Yang tidak suka dengan Islam, yang tidak suka dengan dakwah, yang tidak suka dengan kebenaran Allah, hanya satu golongan, setan, iblis. Tapi mereka orang Islam, Ustaz. Enggak, iblis. Kenapa? Kalau saya jadi Ustadz Somad, saya pergi. Daerah yang saya ceramah di Manado, di Kalimantan, mayoritas kafir. Jam 2 malam saya dari Desa Malili menuju ke Sulawesi Tengah, Palu, melewati Poso. Dari sore sudah di SMS. Kau lewat di Poso, kami potong lidahmu, kami belah isi perutmu, dan kami bantai kamu suami istri. Saya balas, itu yang saya cari dalam Islam. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati sebagai syahid. Coba kalau yang ancam begitu sama Yahya Waloni. Ini kan direkam. Ancam saya. Jangan Ustadz Somad. Kamu kemanapun Yahya, kami ancam. Coba, saya tidak perlu pembelaan umat. Saya tidak perlu umat bela saya, karena saya adalah pembawa kebenaran Allah. Jangan. Iblis, setan. Nabi SAW suatu ketika didatangi oleh iblis, menyamar sebagai seorang kakek yang segar bugar, pada tangannya terpegang sebuah tongkat. Bertanya Rasulullah SAW, siapa anda? Dan dia katakan, saya adalah iblis. Kenapa engkau datang kepada saya wahai iblis? Jawab iblis, saya datang kepada engkau Muhammad karena saya diperintahkan oleh Tuhanmu menghadapmu untuk mendengar setiap pertanyaan yang engkau ajukan kepadaku. Bertanya Rasulullah SAW, iblis, naam, labaik ya Rasulullah, ada berapa musuh-musuhmu dari umatmu?
Salah saya punya dalil tadi. Iblis yang datang menghadang, bukan orang. Setan. Kepalanya setan adalah mbahnya setan adalah, berarti yang melarang iblis. Orang berdakwah tidak bersyukur kita orang Indonesia ini. Saya dari kafir masuk Islam. Bagaimana misi orang kafir? Apa yang dikatakan tadi hanya teori oleh ustadz dan ketua masjid, tapi mereka tidak mengalami bagaimana perbuatan komunis dan kafir. Saya yang paling tahu. Saya dari sana, sekarang saya ada di sini. Coba ancam sama saya, coba 200 kau di depan, saya tabrak, nggak peduli. Saya akan roboh, saya akan mati. Dan bukan mati, tidak ada istilah mati dalam Islam. Al-mu'minuna yunqalun. Orang Islam nggak pernah mati, dia kembali ke kampung halaman. Bal yunqalun. Jangan coba-coba menggertak ustaz. Ada musibah apa lagi negara ini kalau sampai